Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual yang terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Puluhan rumah di kota Jayapura masih terendam banjir. Warga Merauke borong seragam sekolah jelang tahun ajaran baru. Dampak cuaca buruk, harga tomat di Merauke tembus Rp50.000 per kilogram. Polisi Senin kemarin bekerja keras membersihkan ruas jalan utama di kota Jayapura dari genangan lumpur yang terbawa banjir beberapa waktu lalu. Polisi mengerahkan 2 mobil bom air agar lumpur bisa tersapu dengan baik. Timbunan lumpur masih menutupi badan jalan di sepanjang Jalan Raya Sentani, tepatnya di seputaran Padang Bulan Distrik Heram, sehingga bisa menyebabkan kecelakaan. Kendati demikian, arus lalu lintas sudah normal sehingga warga sudah bisa beraktivitas kembali. Tujuan kami ya ini untuk membantu masyarakat, para pengguna jalan agar aman, nyaman, dan arus lalu lintas lancar. Juga bagi masyarakat tentunya bisa menikmati lalu lintas yang bagus dan terhindar dari kecelakaan, baik itu kecelakaan tunggal maupun kecelakaan yang melibatkan dengan orang lain. Meski sebagian besar wilayah sudah surut, namun puluhan rumah di Kampung Organda masih terendam. Organda merupakan daerah terparah dilanda banjir dan longsor. Puluhan rumah masih terendam air. Kawasan ini memang seringkali dilanda banjir karena berada di atas daerah resapan. Genangan air setinggi 80 cm membuat aktivitas di daerah ini lumpuh. Untuk meringankan beban penderitaan, polisi membagi-bagikan makanan siap saji kepada warga yang terdampak banjir. Dikerahkan pada kegiatan SAR pagi hari ini sebanyak 30 anggota yang siap di lapangan saat ini dengan menggunakan satu alat perahu karet dan perlengkapannya. Tapi sampai saat ini peralatan itu belum kita turunkan, mengingat tidak terlalu dalam tempatnya ini. Sudah surut walaupun ada hujan, tapi hujan tidak terlalu lebat. Jadi sekitar kurang lebih 30, tidak lebih dari 40 cm kedalaman yang paling dalam. Sehingga mobil pun bisa lewat, cuma aktivitasnya dari masyarakat yang masih belum bisa stabil. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibantu sejumlah relawan juga telah mendirikan dapur umum di Skyland. Dari dapur umum ini, nanti makanan siap saji akan didistribusikan merata ke seluruh korban banjir. Bantuan makanan siap saji kepada masyarakat maupun petugas. Nah, sedangkan sasarannya adalah setiap hari, setiap kali masak, untuk hari pertama kemarin itu 300, sedangkan hari kedua dan ketiga itu nanti 700. Nah, sampai berapa lama dapur umum dari Provinsi Papua ini didirikan, itu nanti tergantung dari penetapan status tanggap darurat yang dilakukan oleh Kota Jayapura. Banjir dan hujan deras yang terjadi sejak Jumat lalu menyebabkan 7 orang tewas tertimpa longsor. Banjir juga menyebabkan 3.000 rumah warga terendam dan 2.000 kepala keluarga terdampak. Rianto Nai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Korban banjir di Kampung Konya, Distrik Abepura saat ini mengungsi di posko pengungsian Universitas Cendrawasih. Selama 2 hari mengungsi, kondisi kesehatan anak-anak mulai menurun dan sakit-sakitan. Di posko pengungsian GOR Universitas Cendrawasih ini tercatat ada 6 bayi yang berumur 1-2 tahun. Mereka sangat rentan terserang berbagai penyakit. Di sini sekitar 198 jiwa.
Kami ini yang berdomisili di belakang Gunung Konya, Gunung Konya bantaran kali antara dari Waganda sampai di Kali Acai. Oh iya. Kami di sini sudah kurang lebih 2 hari. Terus di sini itu terdiri dari 8, ada anak-anak kecil tapi juga ada bayi. Bayi-bayi ini ada 8 orang, 8 bayi. Jadi usia dari 0 bulan sampai 6 bulan. Kemudian untuk kami punya konsumsi tiap hari itu ada perhatian dari pemerintah melalui dinas sosial, tapi juga dari Badan Penanggulangan Bencana Provinsi dan juga dari Basarnas Kota yang menolong kami dengan makanan, tapi juga ada beberapa pribadi orang-orang yang juga memberi kami makan, dan khusus juga dari gereja, perhatian dari gereja kami juga, dari jemaat kami juga itu yang menanggulangi konsumsi untuk kami tiap hari. Bu, yang paling diharapkan untuk korban banjir ini apa yang khususnya di Kami harapkan itu yang pertama ya air ini cepat surut supaya kami bisa kembali ke rumah kami masing-masing. Juga kami minta perhatian dari pemerintah untuk tempat kami supaya saluran airnya atau drainase air itu bisa diperbaiki. Karena sampah buangan itu kami yang terima dari perumnas tempat, dari semua tempat mengalir lewat bantaran kali kami yang terima, karena kami pas itu tempat kalau keluar menuju Kali Acai. Jadi harapan kami selain banjir ini bisa surut, kami juga minta perhatian dari pemerintah untuk melihat lokasi kami, tempat kami, juga yang sekarang kami butuhkan itu tenaga kesehatan, karena anak-anak kecil sudah mulai sakit, kelihatan tubuh mereka sudah mulai menurun, dan itu yang kami perlu juga untuk kesehatan untuk bisa menolong kami, juga ya perhatian dari kami khususnya orang-orang dewasa juga membutuhkan perhatian karena kondisi kami kan rumah semua tenggelam, jadi kami butuh perhatian dalam bentuk sumbangan, khususnya mungkin pakaian anak pakai, keperluan mandi dan lain sebagainya. Pengungsi berharap pemerintah kota menyediakan tenaga kesehatan untuk membantu mereka di lokasi pengungsian. Pemerintah kota Jayapura mendirikan 3 posko pengungsian, namun hanya sedikit warga yang menempatinya. Sebagian besar korban numpang di rumah sanak keluarganya. Rian Tonai melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Dalam rangka memulihkan kota Jayapura dari dampak bencana banjir dan longsor, pemerintah kota Jayapura bersama warga dan polisi serta tentara bersih-bersih. Aksi tersebut dipimpin langsung Wali Kota Jayapura yang dipusatkan di sejumlah titik. Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tomimano mengajak seluruh warga untuk berpartisipasi dan bertanggung jawab menjaga kota Jayapura dari bencana. Negeri kami dilanda musibah dengan curah hujan yang semakin tinggi. Kota Jayapura terjadi banjir, lumpur, dan longsor di kota Jayapura itu. Maka pada hari ini pemerintah kota bersama kita semua yang mendiami kota ini, kita merasa bertanggung jawab untuk melakukan rehabilitasi, rekonstruksi, medikasi untuk mengamankan kota Jayapura ini. Akan kita mulai pada pukul 8:10 dan akan berakhir pada pukul 11:00. Pembagian tugas akan dilakukan langsung oleh Bapak Wakil Wali Kota dan Bapak Wakapolresta Kota Jayapura. Titik-titik mana yang akan kita lakukan membantu masyarakat. Wali Kota juga meminta warga menjaga lingkungan, terutama parit dan drainase agar tidak tersumbat dan menjadi penyebab banjir. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Dimulainya belajar tatap muka di seluruh sekolah di Merauke, mendorong warga mulai menyerbu pertokoan untuk memborong baju seragam sekolah untuk anak-anak mereka. Tidak pelak sejumlah toko ketiban rejeki. Penjualan seragam sekolah mereka meningkat tajam hingga 35% dari biasanya.
Senin kemarin seluruh sekolah memang mulai menggelar proses belajar secara tatap muka seiring makin menurunnya jumlah orang yang terpapar COVID-19. Helen misalnya mengaku senang anaknya bisa bersekolah kembali dan bertemu teman-temannya. Anak-anak sudah mulai masuk sekolah lagi, jadi kita mulai beli seragam. Tatap muka ya? Iya, tatap Ini muka. baju seragam apa saja yang dibeli, Bu? Ini ya baju seragam untuk SMA dengan SMP. SMP ya? Mulai hari Senin. Hari Senin kemarin ya? Hari Senin besok ini, hari Senin besok. Ibu, kalau belajar tatap muka, seperti apa tanggapan orang tua sekarang ini, Bu? Ya orang tua lebih senang kalau anak-anak tatap muka daripada tinggal di rumah. Tinggal di rumah ya orang tua juga yang susah setengah mati. Sementara itu salah satu pemilik toko Nazarudin menuturkan sejak minggu lalu penjualan seragam sekolah di tokonya meningkat tajam. Untuk sementara ini karena mereka sudah mulai masuk belajar secara langsung, pembelian perlengkapan seragam itu ada peningkatan. Peningkatan ya. Itu terutama di seragam apa untuk seragam SD, SMP, SMA. Karena mereka kan baru libur. Baru libur ya. Peningkatannya sampai berapa persen itu? Ya sekitar 35%. 35% ya. Hari biasa ya. Sampai dengan hari ini masih tetap ada warga yang berburu pakaian seragam itu? Masih ada, Bang. Masih banyak ya. Pemberlakuan belajar tatap muka yang dimulai sejak Senin kemarin dinilai merupakan langkah positif yang diambil Pemda bersama Dinkes. Warga dan murid sekolah di Merauke sudah lama merindukan proses belajar secara tatap muka. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sebagian sekolah di Merauke sejak minggu lalu sudah melaksanakan belajar tatap muka karena kasus COVID-19 bisa dikatakan nol. Salah satunya SMA Negeri 1 Merauke yang akan menggelar proses pembelajaran tatap muka atau PTM pada pekan depan. PTM biasanya digelar dengan durasi jam belajar selama 1 jam. Kali ini setiap mata pelajaran diajarkan hanya 30 menit. Pembatasan tersebut diberlakukan agar siswa dan guru tidak berlama-lama di dalam ruangan kelas. Kami sudah mulai tatap muka, namun kami harus sosialisasikan dulu ke orang tua. Kebetulan Senin ini kami ada sosialisasi dari SMA Pradita dari Lanut Merauke, dan besok kami sosialisasi tentang PTM dengan orang tua. Hari Rabu Kamis kami ada agenda IHT untuk guru-guru. Jadi rencana kami dalam minggu ini juga kami tatap muka. Tatap muka itu apakah masih ada pembatasan dilakukan oleh pihak sekolah, mungkin dari jumlah siswa ataupun jam pelajaran operasionalnya, Bu? Kalau jumlah siswa kami rencana masuk semua, karena banyak kendala kemarin yang kami hadapi waktu saat tatap muka terbatas, namun pembatasan durasi jam saja. Jadi tadinya 40 menit per jam pelajaran kami kurangi menjadi 30 menit sehingga jam 12 sudah pulang. Berarti alokasi yang kami batasi, alokasi waktu. Sehingga tidak terlalu banyak kita bertemu dengan siswa tapi pelajarannya tetap. Untuk itu kami nanti menanti kebijakan dari pemerintah. Mungkin kalau situasi memang tidak memungkinkan sesuai dengan arahan pemerintah harus sekolah ya dikurangi, baik itu siswanya ataupun modul pembelajarannya. Kami tetap mengacu kepada edaran ataupun regulasi yang disampaikan oleh pemerintah. Ya, dan yang perlu juga kami perhatikan, walaupun kami sudah tatap muka tapi prokes tetap, sanitasi kami siapkan, masker, cuci tangan, semua anjuran-anjuran prokes tetap kami jalankan dengan baik. Selain itu, sekolah juga akan mensosialisasikan kebijakan itu ke seluruh orang tua agar mereka bisa paham, dan jika sewaktu-waktu kasus COVID-19 tinggi, maka akan dievaluasi kembali. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Senin kemarin ada kejadian unik yang menggelikan bagi warga Mimika. Pria ini ditemukan warga tertidur lelap di jalan raya menuju Bandara Moses Kilangin. Usut punya usut, pria berinisial YK ini rupanya mabuk berat akibat menegak minuman keras, sehingga ambruk di jalan karena tidak bisa lagi mengemudikan kendaraannya. Polisi akhirnya turun tangan dan membangunkan pria mabuk ini. YK kemudian dibawa ke Mapolsek Mimika Baru dan setelah sadar ia akan dipulangkan ke rumahnya. Di hari yang sama, seorang remaja dilaporkan orang tuanya ke polisi karena mabuk dan berbuat onar hingga merusak barang-barang di rumahnya.
Remaja ini untuk sementara ditahan di kantor polisi hingga sadar kembali. Yang diduga mabuk. Oleh orang tuanya diminta terhadap polisi mengamankan anak tersebut selama 12 jam. Selama 1 kali 24 jam menurut saya, karena yang bersangkutan posisi dalam keadaan mabuk. Nah, kami pun membantu orang tua tersebut dengan mengamankan anaknya yang posisi dalam keadaan mabuk. Kemudian polisi masih menyelidiki apakah anak tersebut mabuk minuman atau mabuk obat. Kami belum bisa pastikan. Tapi dari gelagat yang kita amati, yang bersangkutan mungkin menggunakan obat-obat adiktif mungkin yang mengandung alkohol, sehingga membuat dia mabuk tidak terkendali, lalu kemudian merusak barang-barang yang ada di rumahnya, terus merusak semua perabotan yang ada di rumahnya. Jadi oleh orang tuanya pun anak tersebut diminta diamankan karena sudah tidak terkendali, dalam kondisi tidak sadar. Kita bawa ke sel biru, kita amankan selama 24 jam sesuai dengan permintaan orang tua. Minuman keras tidak hanya memicu kecelakaan lalu lintas dan kekerasan, namun menyebabkan banyak orang mabuk di Mimika berbuat konyol yang kadang sulit diterima akal sehat. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Dampak musim hujan tidak hanya merugikan para nelayan karena tidak berani melaut, namun juga menyebabkan ibu rumah tangga pusing 7 keliling karena harga sejumlah komoditi di Pasar Wamanggu Merauke melonjak. Harga tomat khususnya dalam 2 hari ini sangat mahal. Tomat yang biasa dijual Rp20.000 per kilogram kini naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Pedagang mengatakan pasokan tomat dari petani saat ini minim karena curah hujan tinggi dan banyak petani yang gagal panen. Tomatnya per kilo berapa, Pak? 50, Pak. Sekarang 50. Yang merah. Nah, ya. kemarin sampai harga berapa Pak kemarin itu? Kemarin 20. 2 hari lalu 5. 2 hari lalu ya. Itu Ya. kenapa sampai bisa mahal seperti itu, Pak? Barang kosong sekali, Pak. Oh, kosong ya. Iya. Makanya cepat naik ini. Cepat naik ini. Ini kira-kira bakal naik lagi nih? Kalau memang kosong bisa naik lagi, Pak. Bisa naik lagi ya. Nah, kalau untuk yang naik lagi apa? Sayur kol itu? Kol. Kol ya. sekarang berapa dijualnya? Kol jual yang di dalam sampai 40. Kalau di luar begini 35, Pak. 35. Nah, harganya sebelumnya berapa itu? Sebelumnya berapa? 25 ya? 25 ya, Iya, kol itu ya. 25. Nah, kalau untuk cabai kecil itu turun juga Pak ya? Turun ya? Cabai kecil turun, Pak. Turun 15.000, sekarang 35 40. Oh, tadinya 70-an ya? Iya, 70. Kalau cabai besar tetap ya, Pak? Tetap, Pak. Tetap ya. Harga sayur mayur juga mahal. Kol yang biasa dijual Rp20.000 per kilogram naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Satgas COVID-19 mencatat capaian vaksinasi di Papua baru mencapai 20,74%, sehingga tingkat vaksinasi Provinsi Papua berada di urutan paling rendah di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Kepala Kepolisian Daerah Papua meminta data kependudukan di Papua diverifikasi ulang karena dianggap tidak sesuai dengan kenyataan lapangan. Data kependudukan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik menurut Kapolda tidak bisa dijadikan acuan target vaksinasi, terutama di wilayah pegunungan Papua. Selain itu, Fakiri beralasan sebagian warga juga masih ada yang menolak divaksin sehingga Pemda harus terus melakukan sosialisasi. Target vaksin itu kan dia realitas. Nah, nanti kita bisa membedakan daerah gunung dengan tingkat kesulitan karena mungkin akademik atau pemahaman, atau mungkin kita perlu juga memberikan edukasi. Ini kan proses waktu, bukan tidak mau. Saya memang bukan tidak mau, tetapi kan ini kan proses waktu. Kenapa? Ya contoh kemarin PON kita mulai tahu secara awal kan kita sangat rendah. Yeah. Tapi kita bikin berbagai kegiatan terobosan, kita mendekati tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bisa dan naik. Sekarang 4 klaster kan sudah di atas 70. Yang kedua bisa nanti masuk ke 65. Nah, yang lain di gunung itu bisa, tapi memang butuh pelan. Tidak harus mungkin 6 bulan ke depan, tapi nggak apa-apa, yang penting naik. Yang paling kita sentuh di gunung itu yang kita pastikan ASN, para pedagang dan pekerjaan kan bisa tukang bangunan, tukang ojek,
yang pendatang, ini kita vaksin semua. Saat ini kepolisian tengah mempercepat vaksinasi di 6 kabupaten sebagai klaster transit yakni Nabire, Biak, Serui, Sarmi, Bovendigul, dan Jayawijaya. Kapolda Papua mengatakan data jumlah penduduk di Pegunungan Tengah juga tidak sesuai dengan data sebenarnya di lapangan sehingga target vaksinasi harus segera diubah. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Dinas Kesehatan Merauke meminta orang tua untuk tidak takut dan khawatir anaknya divaksin. Saat ini, vaksinasi terhadap anak sudah dilakukan dan orang tua wajib membawa anak-anaknya untuk segera divaksin. Kepala Dinas Kesehatan Merauke Dr. Neville Muskita menjamin vaksin untuk anak sudah lolos uji klinis BPOM sehingga orang tua tidak perlu khawatir. Pemda juga sudah membuka gerai vaksinasi di puskesmas dan rumah sakit sehingga warga bisa dengan mudah mendatangi lokasi. Yang lain kan tetap nanti melalui proses screening. Proses screening untuk menentukan apakah anak ini layak divaksin atau tidak. Semua itu kan ada prosedur, ada SOP-nya. Tapi untuk dari Kemenkes katanya setiap anak yang akan divaksin wajib untuk didampingi orang tua ya dok? Iya, dalam surat kita ke Dinas Pendidikan ataupun nanti dengan sekolah-sekolah kita sarankan seperti itu, didampingi orang tua. Kalau saja tidak didampingi? Iya. Yang penting kita sampaikan gitu. didampingi orang tua dan membawa kakak. Gitu. Berarti tidak akan dilakukan vaksin ya kalau memang orang tua tidak mendampingi? Ya kita harapkan didampingi. Dampingi ya. Warga hanya diwajibkan membawa kartu keluarga sebagai syarat utama vaksinasi anak. Merauke dan 3 daerah lain sudah mendapat izin dari Kemenkes untuk melakukan vaksinasi terhadap anak karena capaian vaksinasi mereka sudah di atas 70%. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe.